Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Hai kids, apa kabar semuanya? Masih ingat dengan Kak Agus? Ayo semangat memuji Tuhan. Sekarang Kak Agus akan menghitung. Di dalam hitungan ketiga, adik-adik semua lompat ya. Oke, 1, 2, 3, lompat. Sekali lagi, Kak Agus akan menghitung 1 sampai 3. Dan di hitungan ketiga, adik-adik melompat dan katakan, "Come on you kids." Oke? 1, 2, 3. Come on you kids. Sekali lagi. 1, 2, 3. Come on you kids. Woo! Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, John was in the way. For 3 whole days, 1, 2, 3, go! The greatest treasure, the word that people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat. And it rained and rained. Come on! The rainbows in the sky to show God promises are true. Rainbows in the sky to show the world that's the only way for your everyday. Woo!
the way how people wrote. It's in the Bible where Noah built a boat. And the rain, come on! The rain goes in the sky to show God promises are true. The rain goes in the sky to show the world is the only way. The rain goes in the sky to show that promises are true. The rain goes in the sky to show the world is the only way for your everyday. Come on, clap your hands. The rain goes in the sky to show God promises are true. And the rain goes in the sky to show the world is the only way. Come on. The rain goes in the sky to show promises are true. The rain goes in the sky to show the world is the only way. The rain goes in the sky to show that promises are true. The rain goes in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way for your everyday. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan bersama lagi. Come on. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang besar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Seru banget ya adik-adik, bernyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik, sekarang kita mau dengar info seru apa aja nih di minggu ini. Yuk kita panggil Kak Ririn. Kak Ririn, Kak Ririn. Hai,
Apa kabar adik-adik semua? Aku Karirin, salam kenal ya. Seru banget lihat adik-adik semangat beribadah di rumah. Yuk kita lihat info apa saja minggu ini. Info pertama, tetap happy di rumah saja. Walau kita sering di rumah, namun kakak-kakak Yukit selalu siap menyemangati adik-adik semua. Kalau adik-adik sedih atau pengen ngobrol, bisa minta papa mama untuk kirim WA ke kakak Yukids. Nanti kakak Yukids akan telepon adik-adik dimanapun dan kapanpun adik-adik butuh. Yang paling penting, mau cuacanya hujan atau panas, corona atau enggak corona, kita harus terus semangat ya adik-adik. Tidak hanya semangat ibadah online, tapi juga semangat bermain di dalam rumah, semangat merapikan kamar, dan semangat juga berdoa dan ngobrol sama papa mama di rumah. Jangan lupa untuk bahagia dan tetap jadi berkat waktu kita di rumah ya. Mazmur 4 ayat 6 katakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Adik-adik, penulis Mazmur bilang, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketika kita memberi adik-adik, jangan ragu ya adik-adik, percayalah Tuhan akan mencukupkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Yuk, mari kita memberikan persembahan dalam rumah Tuhan dengan iman bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita dan Ia memelihara kita. Terakhir, Karirin mau mengajak adik-adik untuk terus mengirimkan topik doa kepada salah satu kakak Yukids. Buat adik-adik yang punya topik doa, bisa minta kepada mama kontak kakak Yukids untuk menyampaikan topik doa yang nantinya kita akan doakan bersama di ibadah online. Agar kita semua bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami banyak kemenangan di dalam hari-hari kita. Sekarang Karirin mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama untuk teman-teman kita minggu ini. Ada beberapa teman kita yang akan didoakan minggu ini. Ada Gio agar segera sembuh dan bisa bermain lagi bersama Cici Gisel dan teman-teman. Ada Semi agar ada kesembuhan dan pemulihan pada bagian pusernya. Dan ada Kai supaya Oma segera sembuh dari penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Yuk adik-adik, mari kita berdoa bersama. Mari perkatakan bersama. Mari lihat bersama bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan mendatangkan mukjizat untuk kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau Tuhan menjaga kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Kami berdoa buat Gio Tuhan, supaya ia mengalami kesembuhan. Mari Tuhan topang kehidupannya. Mari arahkan tangan-Mu dan Engkau Tuhan yang memulihkan hidupnya, supaya Gio dapat bermain dengan Gisel dan teman-teman yang lain. Tuhan, kami berdoa juga buat Semi. Tuhan, sekiranya Tuhan yang selalu berkata sembuh, maka kesembuhan pun terjadi Tuhan. Terjadi buat Semi Tuhan. Bagian pusernya hari ini Tuhan, kami berdoa Engkau angkat segala penyakit Tuhan. Mari berkati Bapa. Kami percaya ada Roh Kudus, ada darah Kristus yang mengalir buat Semi Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Oma Kai Tuhan. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tidak dapat Tuhan yang Kau lakukan. Kami percaya pada firman-Mu. Engkau berkata, sembuh maka sembuh Tuhan. Hari ini kami katakan Tuhan, tumor dan kista Tuhan, Engkau angkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kesembuhan terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersepakat Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami, ini doa-doa kami dan permohonan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi
yang kita bisa sembah dan bisa kita tinggikan. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik.
Siapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, firman yang nyata, yang memberikan pengertian dalam hidup kami, di dalam berteman, di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam bermain. Pengertian yang nyata dari Bapa, nyata dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati pikiran kami, siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Namaku Yakub. Hari ini aku ingin membahas tentang kreativitas. Karena ada banyak sekali cara untuk menjadi kreatif, bukan? Mungkin kamu bisa menjadi seorang aktor yang kreatif. Si Yorik yang kasihan. Aku tahu dia banget. Siapa Yorik? Kamu ambil tengkorak yang salah, bro. Kamu bisa menjadi penata gaya yang kreatif. Hey, kamu juga bisa menjadi entahlah ilmuwan mungkin. Tetapi kebanyakan ketika kamu mendengar kata kreativitas, kamu berpikir sesuatu yang kayak gini. Sebuah hasil karya seni, atau mungkin kamu berpikir sesuatu seperti ini. Kenapa dia terlihat seperti gelisah? Wah. Pada cerita kali ini, kamu akan mendengar tentang kreativitas yang paling keren sepanjang masa. Sebenarnya, tentang penciptaan pertama kali di mana kreativitas lahir. Dan juga ketika coak pertama kali diciptakan. Tapi ya enggak kok penciptaan itu keren. Penciptaan itu tidak dapat digambarkan. Sampai ketemu lagi. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, kisah-kisah, surat-surat, dan puisi yang mengisahkan mengenai Allah dalam satu peristiwa besar. Petualangan yang menakjubkan bagaimana Tuhan menciptakan dan sangat mengasihi kita. Ia membuat jalan untuk menyelamatkan kita. Ketika kita berpetualangan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan bagaimana orang-orang bertemu Tuhan dan menemukan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan untuk semua cerita hebat ini diinspirasi oleh kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya, pada awal banget, sebelum ada roti yang pertama, sebelum ada warna-warna, sebelum ada kejadian pertama kali, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kecuali Allah. Tapi ketika Allah melihat tidak ada apa-apa, Ia melihat kondisi itu sebagai sebuah kanvas kosong untuk dibuatnya menjadi sebuah karya seni yang jauh melebihi imajinasi kita. Jadi Allah menciptakan dari sesuatu yang benar-benar tidak ada. Ia menciptakan surga dan neraka. Dan dari kondisi tidak ada apa-apa, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Kemudian Tuhan berkata, jadilah terang. Terang yang hebat itu mengusir kegelapan seperti cahaya matahari kemasan pada waktu pagi. Cahaya yang terang berwarna-warni itu menari bersama-sama dan semua menyatu sebagai sebuah pelangi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ia memisahkan terang dari gelap dan menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Bahkan pada momen di pagi diciptakan pertama kali, Allah berkata, jadilah area yang luas di antara lautan dan memisahkan antara lautan dengan air yang lain. Dengan perkataannya sendiri, Allah memisahkan air dan menciptakan tempat di atasnya yang disebut langit. Pagi dan malam berganti. Itulah hari kedua. Allah kemudian berkata, biarkan air yang ada di langit berkumpul dalam sebuah tempat sehingga tanah muncul. Tanah kering memisahkan diri dari air, menciptakan pulau, benua, dan daratan yang kering membentuk padang gurun, juga membentuk gunung yang tinggi. Allah menyebut tanah yang kering itu daratan, dan tempat yang ada air disebut lautan. Tapi Allah punya rencana yang lebih besar atas semua ini.
Biarkan tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan terdapat pohon di daratan. Pada waktu itu, rerumputan bertumbuh semakin tinggi dan pohon menjulang tinggi. Bunga-bunga, tanaman anggrek, wortel, jagung, semua bermunculan dan hutan bertumbuh. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah pagi dan jadilah petang. Itulah hari ketiga. Biarkan ada terang yang sangat besar di langit yang memisahkan siang dan malam. Ketika Allah berbicara, maka terciptalah matahari, bulan, bintang, dan galaksi terbentang memenuhi luar angkasa. Tuhan membuat matahari menerangi di siang dan bulan di malam hari. Dan Tuhan melihat itu baik. Jadilah pagi dan jadilah petang. Itu hari keempat. Tapi Tuhan belum selesai untuk melukis karya-karyanya. Biarkan lautan dipenuhi dengan binatang yang hidup dan burung-burung terbang menyeberangi langit yang sangat luas. Lalu lautan, sungai, kali bermunculan, dan di lautan bermunculan lumba-lumba, gurita, salmon, dan ikan-ikan kecil, burung elang yang terbang tinggi, dan burung biru yang membuat sarangnya, serta burung unta yang memanjangkan lehernya. Tuhan melihat semua itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Dan Tuhan terus bekerja sangat serius dengan ciptaannya. Jadilah binatang ternak di atas daratan dan binatang-binatang liar. Kemudian binatang-binatang tersebut pun muncul. Gajah berjalan seperti gemuruh di atas hutan. Dan tupai memanjat pohon. Dan monyet berkata, serta babi berlumuran tanah sambil... Dan Tuhan melihat itu baik. Tapi ia memiliki satu lagi ciptaan yang ingin ia ciptakan. Biarkanlah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga mereka dapat berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala yang ada. Kemudian dari tangannya sendiri Allah menciptakan laki-laki pertama dan perempuan pertama, Adam dan Hawa. Hai, ini aku. Dan kamu? Siapakah kamu? Tempat ini keren banget. Tidak seperti hewan-hewan, Allah menciptakan manusia menurut gambarannya untuk merefleksikan dirinya. Bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan, burung, dan setiap binatang hidup lainnya. Aku akan memberikan bagimu segala tanaman di atas bumi sebagai makanan. Allah melihat semua yang ia ciptakan. Dan Tuhan bilang semua sungguh amat baik. Jadilah pagi dan jadilah petang. Itulah hari ke-6. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Pekerjaannya telah selesai dan semua ciptaannya sempurna. Tetapi karena Allah telah membentuk manusia sesuai gambarannya, maka imajinasi dan kreativitas yang manusia miliki sangatlah besar. Oke, aku punya cara lain untuk menjelaskan tentang kreativitas. Kreativitas adalah membayangkan yang bisa kamu lakukan karena kamu diciptakan menurut gambar Allah. Coba pikir, Tuhan menciptakan segalanya bukan? Ia membuat bintang, planet, gunung, lautan. Ia juga menciptakan anjing, kucing, gajah, burung unta. Tapi ia menciptakan kita dan Tuhan membuat kita secara pribadi. Tuhan yang menciptakan kita, jadi kita berpikir dan bertindak kurang lebih sama seperti dia. Kita dibuat segambar dengan Allah. Coba bayangkan, jika kamu bercermin, itulah gambar Allah. Maksudku bukan tentang warna rambut atau warna mata kamu, tapi lihat lebih dekat. Ada imajinasinya Tuhan di mata kita. Kamu punya senyum yang bisa memberikan semangat orang yang sedang sedih. Dan tanganmu yang dapat membantu temanmu ketika terjatuh. Tidak ada batasan yang dapat Allah perbuat melalui dirimu. Hal itu karena tidak ada batasan dalam kreativitas Tuhan. Itulah yang harus diingat hari ini. Tidak ada batasan dalam kreativitas Tuhan. Beneran, coba lihat minggu ini. Semua ciptaan yang Tuhan ciptakan. Biarkan hal itu membuat kamu kagum.
Lihat bintang di langit. Pikirkan, bagaimana bintang-bintang yang jauh dapat kelihatan dekat. Dengarkan suara di luar jendela kamarmu waktu malam, dan biarkan kamu merenung. Bagaimana penciptaku bisa membuat suara-suara tersebut? Dan lihat lebih dekat ke cermin, dan pikirkan betapa uniknya kamu. Lihat warna, lihat rasakan tekstur dari kulitmu. Lihat juga cermin dari matamu, dan lihat Allah yang menciptakanmu, mengasihimu lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Hal-hal ini yang membuat kita lebih banyak berpikir. Wow, gak heran langit itu cantik banget. Pikirkan betapa hebatnya kreativitas Tuhan. Oh bro,